kami dari kelompok 1 Geomorfologi semester 1 kelas A mendapatkan tugas tentang lahan asal vulkanik. Sebelum dari itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Taisentia Inimanek. Perkenalkan, nama saya Marcella Placidia Isa. Perkenalkan, nama saya Forlia Marnita Itfalioleba. Nama saya Yosef Sidelak. Terima kasih. Kita membahas lebih jauh tentang vulkanisme, kita harus mengetahui istilah-istilah vulkanisme. Istilah yang pertama, vulkanologi adalah ilmu yang mempelajari gunung api. Dua, kawah adalah lubang pada gunung api yang mengeluarkan magma. Tiga, lava adalah bahan vulkanis cair yang keluar dari gunung api. Empat, eflata adalah material berbentuk padat yang keluar dari gunung api. 5. Lahar adalah lumpur yang keluar dari kawah gunung api. 6. Dapur magma adalah rumah bagi magma yang keluar dari perut bumi. Terima kasih. Menjelaskan bagian kedua yaitu bentuk lahan asal vulkanisme. Bentuk lahan asal vulkanik adalah bentuk lahan yang pembentukannya dikontrol oleh proses vulkanisme, yaitu proses keluarnya magma dari dalam bumi. Vulkanisme dibagi menjadi dua, yaitu intrusi adalah peristiwa yang menyusutnya magma di antara lapisan batuan tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Yang kedua, ekstrusi adalah penyusupan magma hingga permukaan bumi dan membentuk macam-macam gunung api. Ketiga, saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya gunung api. Proses terbentuknya gunung api tidak jauh dari adanya gerakan tektonik yang ada di dalam tanah akibat adanya penggejolakan magma. Di gerakan tektonik ini, kita akan mengenal dua lempeng yang akan menghasilkan gunung api, yaitu lempeng samudra atau lempeng yang berada di lautan, dan lempeng benua, yaitu lempeng yang berada di daratan. Proses terbentuknya gunung api dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama zona divergen, yang dimana merupakan zona gunung api yang muncul di jalur patahan antara lempeng kerak bumi. Dengan adanya pergerakan lempeng yang saling menjauh, magma yang berada di bawah akan muncul ke atas dan membentuk suatu gunung berapi yang baru. Yang kedua, zona konvergen, yang dimana zona konvergen ini salah satu lempeng akan masuk ke dalam, dan jika terjadi antara lempeng benua dan lempeng benua akan membentuk suatu barisan gunung. Yang ketiga, zona tengah, di mana zona tengah ini magma akan sedikit demi sedikit muncul di tengah lempeng kerak bumi yang menyebabkan kerak bumi menipis dan magma naik membentuk gunung. Kedua, jenis-jenis gunung api. Yang pertama, berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk, jenis gunung api dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama strato, terbentuk karena adanya erupsi efusif dan eksplosif. Yang kedua, kaldera, terbentuk karena adanya letusan eksplosif. Yang ketiga, kawah atau mar, terbentuk karena adanya ledakan yang bersifat eksplosif. Yang keempat, kubah, yaitu terbentuk akibat letusan yang magmanya encer. Yang terakhir, perisai, terbentuk karena lelehan yang keluar dengan tekanan rendah. Kedua, jenis gunung api berdasarkan letusan. Berdasarkan letusan dibedakan menjadi 7, yaitu Hawaii, Strambolit, Vulcano, Vincent, Pele, Peret, dan Merapi. Jenis gunung api berdasarkan letusan ini dibedakan sesuai dengan viskositas, tekanan gas, dan kedalaman dapur magma. Ya, jenis-jenis erupsi. Jenis erupsi yang pertama yaitu erupsi linear, yaitu magma keluar melalui retakan pada kulit bumi. Yang kedua, erupsi sentral, yaitu magma yang keluar melalui lubang di permukaan bumi dan membentuk gunung yang letaknya tersendiri. Yang ketiga, erupsi areal, yaitu magma yang meleleh pada permukaan bumi karena letak magma yang sangat dekat dengan permukaan bumi. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala vulkanisme, yang dimana gejala vulkanisme dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama terjadi dari luar perut bumi, yaitu pertama terjadinya gempa bumi vulkanik. Yang kedua, keluarnya asap atau awan panas dari mulut bumi. Yang ketiga, suhu di sekitar gunung meningkat. Gejala vulkanisme yang kedua terjadi dalam perut bumi, yaitu yang pertama, dapur magma terbentuk di lapisan-lapisan kulit bumi. Yang kedua, terbentuknya intrusi dan ekstrusi magma. Yang ketiga, badan tubuh gunung mengalami pengembangan. Terakhir, gejala vulkanisme yang ketiga terjadi pasca vulkanisme, yang dimana yang pertama munculnya sumber-sumber gas seperti movet, solvatar, dan humoral. Yang kedua, penurunan iklim ditandai dengan penurunan suhu udara di atmosfer. Yang ketiga, terbentuknya kawah di sekitar gunung api. Yang keempat, material dikeluarkan gunung api tersebar di sekitar gunung api.
permukaan vulkanik yang ada di NTT terdapat di Gunung Ilelewotolok yang berada di bagian utara Pulau Lembata, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur.